4 Mei, Taiwan melaporkan penambahan rekor tertinggi sebanyak 28.420 kasus positif lokal, 67 kasus impor, dan 5 kasus meninggal akibat COVID-19. Dari jumlah pasien tahun ini, 300-an diketahui menderita gejala menengah dan akut, sedangkan dari kematian akibat gejala akut, tak sedikit adalah warga lansia berpenyakit kronis dan lebih dari separuh tidak divaksin. 已经超过一半的比例52%，一半的死亡个案是未接种疫苗，那大概将近70%，69%是未完整接种，也就是未接种或者是只接种1剂的个案。 Saat ini, tingkat vaksinasi lengkap lansia di atas 65 tahun yang tertinggi yakni 80% tercatat di Lianjiang, disusul 6 kota dan kabupaten termasuk Keelung dan Taoyuan yakni 70%, tapi di Hualien dan Taitung relatif rendah, belum sampai 60%. Sementara perihal digantikannya isoman dengan tes rapid paling cepat Juni jika tingkat vaksinasi 70% ke atas, Komandan CICC mengaku sedang direncanakan. Selain itu, durasi karantina pelaku perjalanan dari luar negeri dipastikan diperpendek menjadi 7 hari isolasi rumah tambah 7 hari pengendalian mandiri, mulai berlaku 9 Mei. 6 rumah sakit besar di Taichung tanggal 4 meluncurkan layanan tes cepat PCR untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang untuk pertama kali mendobrak 1.000 sehari sebelumnya. Warga yang hasil tes rapid positif bisa menjalani tes PCR dengan membawa KTP, kartu askes, dan papan swab yang dibungkus aman ke rumah sakit, kemudian menunggu di luar untuk pendaftaran, pemeriksaan, dan pengambilan obat. Lanatur tes PCR juga diluncurkan di kota Taipei pada tanggal 4, menawarkan layanan tanpa turun dari kendaraan bagi 1.200 warga per hari yang hasil tes cepat positif. CICC menerangkan hasil tes cepat akan paling akurat kalau dilakukan pada hari kedua dan ketiga setelah diketahui kontak dekat dengan terdiagnosis. Jurnal pengobatan The Lancet dari Inggris melaporkan penelitian terhadap 2.300 penyintas COVID-19 menemukan yang sembuh total setelah 5 bulan hanya 26% dan setelah 1 tahun pun hanya 28,9% dan banyak darinya menderita gejala long COVID yang berkepanjangan seperti kelelahan, nyeri otot, kurang tidur, gerakan lambat, dan sesak napas. In fact, that pain was so bad I actually couldn't move off the sofa because even trying to do the slightest thing, I couldn't concentrate. The Lancet sejak awal April telah menunjukkan bahwa jutaan warga Inggris dan Amerika tak mampu kembali ke lapangan kerja akibat gejala COVID panjang dan mengingatkan terabaikannya prihatin pada dampaknya terhadap mutu hidup dan pemulihan ekonomi. Brookings Institution memperkirakan 15% dari kondisi kekurangan 10 juta lowongan kerja di Amerika disebabkan gejala long COVID. Sementara di Inggris, 65% dari 1,5 juta penderita mengeluh gejala bersangkutan telah memengaruhi kehidupan sehari-hari dan 1/4 dari kekurangan pekerja disebabkan faktor yang sama. Menurut WHO, dunia semakin melonggarkan kewaspadaan kendati Omikron terus menyebar, termasuk berkurangnya jumlah tes rapid dan pelaporan angka kematian hanya 15.000 pekan lalu, terendah sejak Maret 2020. Diingatkan pelonggaran ini akan mempersulit penelusuran perjangkitan dan pelacakan potensi evolusi virus. Setiap negara harus berhati-hati. Reporters Without Borders (RWB) tanggal 3 mengumumkan laporan kebebasan pers global 2022. Dari 180 negara, Norwegia, Denmark, dan Swedia di Eropa Utara adalah 3 negara top. Sementara urutan Taiwan naik dari peringkat 43 menjadi 38, mengungguli Korea Selatan dan Jepang untuk kembali menjadi negara top di Asia. Hong Kong mencatat penurunan urutan terbanyak, merosot dari peringkat 68 menjadi 148, mencerminkan kebebasan pers yang semakin tertekan melalui legislasi yang dikontrol oleh pihak Beijing. Secara keseluruhan, kondisi kebebasan pers di 28 negara ditemukan terus memburuk. RRT menduduki urutan 175, disusul Myanmar di mana standar kebebasan persnya mundur 10 tahun akibat kudeta militer tahun lalu, dan yang di urutan terakhir adalah Korea Utara.